Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat, kelas 5 SD MI. Anak-anak, siapkan LKS kalian halaman 74. Mari sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi terlebih dahulu. Mungkin anak-anak pernah mendengar nyanyian berikut. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup, tiup berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Setelah mendengarkan lagu tadi, mari kita membaca bacaan berikut. Kapal Pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia loh. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sejak tahun atau abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, ia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian, dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar nama kapal itu dengan nama Pinisi. Anak-anak yang Bapak banggakan, setelah membaca 2 paragraf tersebut, nanti anak-anak membaca ulang bacaan tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Guru. Tugas anak-anak berikutnya adalah mencari atau menemukan ide pokok paragraf tersebut. Bagaimana cara menuliskannya? Setelah anak-anak membaca dan menemukan ide pokok paragraf tersebut, anak-anak membuat kolom di buku tulis tematik ya. Kolomnya seperti apa? Seperti berikut ini. Siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, dan juga selalu perhatikan dengan seksama perintah seperti apa yang akan ada setelah slide berikut. Sudah siap anak-anak? Ya, alhamdulillah. Mari kita mencoba mengerjakan dan mencari ide pokok paragraf dari hasil membaca tadi. Ya, silakan anak-anak tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Anak-anak membuat kolom seperti yang ada pada tabel berikut.
Oh, ternyata paragraf pertama sudah ada. Silakan anak-anak mencari ide pokok dari paragraf yang kedua. Berikutnya anak-anak, mari kita membaca bacaan berikut. Pengaruh kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Begitu beragam dan kaya negara kita. Pulau saja tersebar dari Sabang sampai Merauke lebih dari 13.000 pulau. Anak-anak, coba kalian perhatikan pulau apa saja yang mungkin ada di daerah tempat tinggal kalian, khususnya di Pulau Jawa. Apakah di Pulau Jawa ada pulau yang lain? Kalau ada, silahkan sebutkan. Anak-anak yang Bapak banggakan, mari lanjutkan paragraf yang kedua. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain berbeda-beda. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa kita berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigenos dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 9 suku bangsa induk. Yang kedua adalah keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Sungguh sangat beragam ya anak-anak bahasa yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah keberagaman religi. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan yang lain. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya.
Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Misalnya, dalam bidang bahasa, kebudayaan, daerah yang terwujud dalam bahasa daerah. Adapun dampak dari segi kebudayaan di antara lain sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. 2. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan dengan baik mana yang baik dan mana yang kurang baik bagi bangsa kita. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di negara kita. Sedangkan yang keempat, timbulnya beragam-ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Anak-anak yang Bapak banggakan, mari kita mengamati gambar berikut. Setelah diamati gambar tersebut, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli bangsa. Gambar yang pertama adalah lagu Keroncongku. Gambar yang ada di sebelah kanan kalian adalah tari reog yang berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Anak-anak, dari gambar tersebut tentu sudah paham ya. Oh ya, gambar-gambar ini ada di buku kalian halaman 77. Ya, gambar yang ketiga di situ ada tampilan barongsai. Sedangkan gambar yang keempat atau yang terakhir adalah tari kecak yang berasal dari Pulau Bali. Sudah paham ya anak-anak ya? Silahkan dikerjakan, dicentang mana gambar yang berasal dari budaya daerah kita. Berikutnya, mari kita mengamati diri bacaan berikut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat terbang misalnya, menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain.
Sarana pendukung untuk pesawat terbang adalah ketersediaannya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Anak-anak, mari kita amati perilaku orang-orang di sekitar kalian. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Siapkan bukunya dan alat tulis lagi. Anak-anak semua, pengambilan keputusan bersama adalah keputusan yang dibuat bersama-sama untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama pula. Cara pengambilan keputusan bersama yang bisa dilakukan dalam masyarakat Indonesia biasanya 1. Berbentuk percaya pada keputusan orang yang lebih banyak. Yang kedua, voting, pengambilan keputusan dengan cara mengambil suara terbanyak dari jumlah anggota seluruhnya. Yang berikutnya adalah, anak-anak silahkan ya, kolom tadi diisi, ditulis dalam buku kalian. Berikutnya anak-anak, sebagai penutup dari pembelajaran kita, silakan anak-anak baca ringkasan berikut. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin bangsa kita hidup lebih baik lagi. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran yang keempat, tema 1 subtema 3 ini. Assalamualaikum.